البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih apa? Bab yang ke-8. Hadis kedua berarti. Al-hadisul khamisa asyar. Hadis yang ke-15. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Qala haddatsana ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin radhiyallahu an. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hak tahwilus sanad, yaitu apa? Perpindahan sanad kembali ke paling depan. Imam Bukhari punya guru yang kedua dalam masalah ini. Wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini dua-duanya kembali ke hadis Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya dan seluruh umat manusia. Toyib. Kita lihat sanad yang pertama, guru Imam Al-Bukhari, Ya'qub bin Ibrahim. Beliau adalah Abu Yusuf. Ada kesesuaian ya. Ya'qub memang Abu Yusuf. Baik. Ya'qub bin Ibrahim, beliau Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi, dan ini sering muncul. Beliau sifatun muksir, banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dawraqi, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi Al-Baghdadi. Beliau Baghdad, Irak. Sikah. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah beliau Abu Bishr Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Al-Basri Raihanatul Fuqaha. Beliau sikah dalam masalah hadis dan beliau dikatakan Raihanatul Fuqaha karena memang sangat faqih sampai menjadi wewangiannya para fuqaha. Ini Ibnu Ulayyah hafalannya hebat sekali, terkenal. Baik. Sampai dikatakan dalam biografinya ilaihi muntahat tasabbut fil Basrah, kata Imam Ahmad. Yaitu apa? Puncak ujung terakhir dari pemeriksaan hadis di Basrah itu di tangan beliau. Beliau sangat meneliti riwayat. An Abdul Aziz bin Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib, tidak diterangkan siapa kunyah beliau, tidak terkenal kunyahnya. Tapi beliau siqah, kasirul hadis, dan beliau Basri, siqatun Basriun. Dan nama ini sering muncul di dalam Sulatiyatu Musnadid Al-Imami Ahmad. Banyak memakai lewat beliau, lewat jalur beliau. Abdul Aziz dari Anas bin Malik. An Anas, alhamdulillah sudah beberapa kali kita lewati beberapa kali al-muhim. Anas ma'ruf, beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu an minal muksirina fil hadis, dan bahkan termasuk 6 terbesar dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang dijuluki yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma aksir malahu wa waladah wa barik lahu fihima. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak dia, dan berkahilah dia dalam dua pemberianmu tadi. Menyertai Rasulullah melayani Nabi selama 10 tahun, sejak usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Tayyib, ini Anas bin Malik. Kemudian Imam Bukhari tidak menyebutkan isi hadisnya, namun mengajak kita untuk masuk ke sanad yang lain. Makanya hadis ini numbernya 15, tapi hakikatnya dia adalah 2 hadis kalau di zaman mutaqaddimin. Karena ada 2 sanad, masing-masing sanad dinilai sebagai 1 hadis di zaman para mutaqaddimin. Makanya Imam Ahmad dikatakan beliau menghafal 1 juta hadis. Padahal kalau diteliti hadis tak sampai sebanyak itu. Maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah 1 juta sanad. Bayangkan sanad, kita menghafal matan aja, arba'in aja alhamdulillah sudah bagus orang-orang zaman sekarang. Baik, Imam Ahmad bahkan menghafal sanadnya sampai 1 juta. Baik, makanya ini ada 15. Kita masuk ke hadis ke-15, hakikatnya sudah lebih dari 15 sebenarnya.
Qala wa haddatsana Adam sudah kita lewati, Adam bin Abi Iyas. Yang mana beliau ini adalah apa? Termasuk asbatun nas fi Syu'bah. Ma'ruf, telah kita lewati biografi beliau. Yang nomor berapa itu? Hadis yang ke-10 itu, Adam bin Abi Iyas. Baik. Dan beliau Abdul Hasan. An Syu'bah telah sering kita lewati. Beliau adalah Abu Bistam, Syu'bah ibnul Hajjaj As-Sadusi Al-Azdi, Amirul Mukminin fil hadis. An Qatadah juga sudah sering kita lewati. Siapa beliau ini? Abdul Hajjaj Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, yang dilahirkan dalam keadaan buta total itu, tapi menjadi asbatun nas, termasuk asbatun nas fi Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tadi. Baik. Nah, setelah menyebutkan dua sanad, barulah Imam Bukhari masuk kepada isi hadisnya ini. Tetapi ada kritikan dari sebagian ulama, yaitu ketika kita periksa, kita teliti apa sebenarnya lafaz-lafaz dari hadis ini. Misalkan apa? Hadis ini jelas sanadnya dua-duanya sahih, tetapi untuk tahu persis lafadznya kita perlu membandingkan dengan riwayat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahih beliau. Dengan apa? Dengan dua lafaz. Untuk sanad yang pertama ini Ya'qub bin Ibrahim dari Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, lafadznya bukan ini, tapi lafadznya Nabi SAW bersabda, la yu'minu rajulu au la yu'minu ahadun, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Inilah isi lafaz hadis dari apa? Sanad Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. La yu'minu rajulu, seorang lelaki tidak beriman. Atau lafaz yang lain di dalam riwayat Muslim itu apa? La yu'minu abdun, seorang hamba tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai, min ahlihi, dari keluarganya, wa malih, dan harta dia, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Adapun untuk hadis yang lafadznya di hadapan kita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari jalur Qatadah dari Anas. Lafadznya memang yang di hadapan kita ini dengan sanad yang termasuk sanad paling terkenal di dalam Sahih Muslim, paling banyak dipakai, yaitu apa? Yaitu dari Muhammad ibnu Bashar meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas. Ini termasuk sanad yang paling banyak di dalam Sahih Muslim. Baik, lafadznya ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Baik. Imam Bukhari dikritik kenapa beliau menggabungkan dua sanad dengan satu lafaz sementara lafadznya lain. Kata Al-Hafidz, memang lafadznya agak lain, tetapi yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah inti pembahasannya. Intinya sama kan? Lafadznya agak beda sedikit tapi intinya sama, yaitu kita wajib mengutamakan Nabi dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Intinya itu aja. Baik. Nah, setelah kita selesai dari pembahasan kritikan terhadap Imam Bukhari, intinya hatinya sahih, tak masalah. Sanadnya pun sahih, cuma kenapa Bukhari memilih lafaz ini bukan itu, atau kenapa menyatukan, intinya insya Allah tak masalah. Baik, sekarang apa perbedaan antara hadis ke-14 dengan hadis ke-15? Hadis 14, hadis Abi Hurairah hanya menyebutkan dua. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada ayahnya dan anaknya. Adapun kalau riwayat Anas bin Malik ini lebih lengkap. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Lebih lengkap. Apalagi riwayat yang lain ada apa? Wa malih, dan harta dia. Wa ahlih, keluarga. Masuk di dalamnya adalah istri. Dalam bahasa Arab, ahlun itu seringkali adalah bermakna istri. Istri masuk ke dalamnya.
Tentunya lafaz Anas bin Malik lebih lengkap, hanya saja lafaz Abi Hurairah itu penting juga. Kenapa? Ada sumpah. Rasulullah bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini sampai Nabi bersumpah. Alhamdulillah untuk pembahasan sumpah itu dan isi hadis Abi Hurairah telah kita lewati. Sekarang kita memusatkan perhatian pada hadis Anas bin Malik ini. Baik. Terjadi perbedaan lafaz untuk yang di hadapan kita, yang riwayat siapa ini? Qatadah dari Anas, la yu'minu ahadukum. Ini siapa yang diajak bicara berarti? Kum itu kalian, berarti apa? Dhamir mukhatab. Nabi mengajak bicara para sahabat. Lalu apakah ini berlaku untuk orang yang setelah sahabat? Tentunya iya. Memang dari sisi lafadznya ini yang diajak bicara adalah para sahabat, tetapi dari sisi hukum jelas semuanya ikut di sini. Kalau sahabat yang amalannya sehebat itu, pengorbanannya sebanyak itu saja, Rasul mengatakan salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga begini-begini. Apalagi yang tidak sebaik para sahabat, lebih layak untuk terkena hadis ini. Apalagi hadis ini tidak bersendirian. Telah kita ketahui lafaz yang di dalam Sahih Muslim itu justru lebih lengkap, yaitu apa? La yu'minu abdun. Tidak beriman salah seorang hamba. Berarti sama saja dia di zaman sahabat ataukah siapa sampai hari kiamat semuanya hamba Allah, maka dia masuk dalam keumuman itu. Walaupun sebagian lafaz Abdul Aziz bin Suhaib dari salah satu sanadnya adalah apa? La yu'minur rajul. Lafaznya laki-laki saja. Jelas apa? Ini berarti apa? Laki-laki ini khusus untuk laki-laki. Tapi apa? Dia umum dari sisi di zaman sahabat dan sampai hari kiamat yang laki-laki terkena. Tetapi wanita tentunya tabaan, yaitu mengikuti di sini. Dan alhamdulillah sebagian lafaz itu bersifat umum, yaitu abdun. Apalagi di dalam riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih, lafadznya la yu'minu ahadun. Nah, sudah ini tak ada keraguan lagi. Bukan ahadukum tapi ahadun. La yu'minu ahadun hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman siapapun juga sehingga saya lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia. Baik, sekarang pembahasannya lafaz walidihi, ayahnya, apakah ibunya juga masuk dalam pembahasan? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ibu juga masuk dalam pembahasan karena ini min babit taglib. Ayah sebagai kepala keluarga, Allah jadikan ayah sebagai apa? Qawwamuna 'alan nisa, yang memimpin wanita, maka disebutkan ayah. Ini sekedar contoh, bukan sebagai pembatasan. Atau kemungkinan yang lain, ini kembali ke makna bahasa walid alladzi lahu walad. Walid artinya yang punya walad, yang punya anak. Yang punya anak siapa? Tentunya ayah dan ibu, dua-duanya punya anak. Maka tidak masalah. Kemudian wa waladih. Nah, ini jelas laki-laki dan perempuan masuk. Walad ini umum, laki-laki dan perempuan semuanya masuk di situ. Kemudian an-nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Kita bagaimana? Kita dalam artian si pembicara, kan Rasulullah tidak mengatakan hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa huwa atau wa minhu, tak ada hu, dia sendiri. Padahal jelas secara makna dari isyarat-isyarat yang ada, tetap Nabi lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Jadi lafaz diri kita sendiri tidak ada dalam hadis, tapi ini dipahami dari makna-makna yang ada. Atau sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, dia masuk ke dalam makna an-nas. Jelas apa? Kita masih manusia. Maka kita masuk di sini, masuk, yaitu dia ini masuk ke dalam umat manusia, maka tak ada yang luput. Intinya apa? Seluruh makhluk tidak boleh dinambersatukan di atas Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat di sini urut-urutannya apa? Walidihi wa waladih. Orang tua dulu baru anak. Kenapa didahulukan ini? Kemungkinan pertama ini adalah mutlaqul jama'. Kenapa? Al-ataf bi wasitatil wawu tadullu ala mutlaqil jama' la tadullu ala tartib. Sekedar wawu
Ini tidak menunjukkan urut-urutan ma'ruf. Jadi boleh saja waladihi wa walidih atau walidihi wa waladih dibolak-balik tak masalah. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i dan dalam riwayat Imam Ahmad, walad didulukan baru apa? Walid. Tak masalah. Kemungkinan yang lain untuk riwayat yang di hadapan kita, riwayat Bukhari dan Muslim, itu walid didahulukan. Kenapa? Ini adalah mimbabil aksariyah, menunjukkan paling banyaknya. Kenapa? Seseorang pasti punya orang tua, tapi belum tentu dia punya anak, makanya orang tua didahulukan. Atau kemungkinan yang kedua, mimbabil ihtiram wa ta'zim, yaitu menghormati dan mengagungkan. Disebutkan yang paling agung lebih dulu, yaitu orang tua. Atau yang ketiga, yaitu mimbabit tartib, yaitu jelas yang lahir duluan orang tua baru anak. Tak mungkin anak saya lahir dulu sebelum ayah saya, gimana itu terjadi? Baik, maka ini mimbabit tartib, urutan kelahiran, yaitu ibtidak, dimulai siapa yang lahir lebih dulu, dia disebut lebih dulu. Baik, lalu bagaimana kita memahami riwayat Imam Ahmad dan riwayat Nasa'i dan lain-lain yang menyebutkan walad baru walid? Ini adalah mimbabi ar-ra'fah wasyafaqah, yaitu belas kasihan dan kasih sayang. Jelas kita hormat pada orang tua, tapi untuk masalah kasih sayang yang dominan adalah mengasihani anak, menyayangi anak. Baik. Jadi boleh jadi polanya seperti itu. Kalau lafaz orang tua didahulukan sebagai penghormatan, kalau lafaz anak didahulukan ini sebagai bentuk kasih sayang karena lebih banyak menyayangi anak. Untuk orang tua biasanya istilahnya bukan menyayangi tapi menghormati biasanya. Baik. Nah, sekarang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari menukilkan dari Abu Zinad, ini menunjukkan jawami'ul kalim. Rasulullah SAW memiliki perkataan yang ringkas tetapi mengandungi makna-makna yang banyak dan sangat mendalam. Kenapa? Di sini lafadznya pendek saja, tetapi menggabungkan segala jenis pola kecintaan yang diakui oleh syariat. Bagaimana itu? Kita lihat. Rasulullah menyebutkan di sini, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada ayahnya. Berarti apa? Secara jibiliyah, secara tabiat kita cinta kepada orang tua kita. Ini kecintaan dalam pola apa? Ini adalah mahabbatus syukur. Cinta yang dibangun di atas syukur, dibangun di atas apa? Rasa terima kasih atas jasa-jasa orang tua kita. Yang kedua, wawalati, daripada anak dia. Ini kecintaan apa yang terkait dengan anak? Ini adalah mahabbatus syafaqah warra'fah warrahmah, kecintaan yang dibangun di atas apa itu? Cinta kasih dan belas kasihan. Gimana kita bicara? Kasih sayang dan belas kasihan. Kemudian yang ketiga, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Boleh kita cinta kepada orang lain walaupun bukan ayah, bukan ibu, bukan bola anak-anak kita cinta kepada orang lain, kepada tetangga, yang penting jangan jadi isu, atau kepada teman-teman, atau kepada siapa, al-muhim cinta pada orang lain. Ini pola kecintaan yang terkait dengan apa? Biasanya kecintaan dengan sesama manusia ini adalah yaitu mahabbatul hajah, terkait dengan hajat, terkait dengan keperluan-keperluan. Kalau tidak ada hubungan keperluan apa-apa, biasanya rasa cinta itu jarang ada. Ternyata di sini Rasulullah SAW menggabungkan 3 jenis kecintaan yang sifatnya tabiat, tabiat dan diakui dalam syariat. Maksudnya bagaimana? Berarti siapapun mereka, apakah engkau mencintai mereka karena jasa mereka sehingga engkau bersyukur, atau engkau mencintai mereka karena sangat berbelas kasihan pada mereka sehingga engkau sangat menyayangi dan berbuat baik pada mereka, yaitu anak-anak dan sebagainya, atau kecintaan yang dibangun oleh hubungan timbal balik saling memerlukan, maka tetap saya, yaitu Rasulullah SAW, wajib lebih kalian cintai. Kenapa? Dijelaskan oleh Abu Zinad, karena segala jenis pola kecintaan dan sebab-sebabnya ada pada Rasulullah SAW. Beliau utusan Allah, beliau paling berhak untuk dihormati. Beliau juga yang berjasa menyelamatkan kita, menjadi sebab kita selamat
dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kejahilan kepada ilmu, dari bujuk rayu syaitan, untuk apa? Kemudian bergabung dengan orang-orang baik di dalam surga, menyelamatkan, memberikan bimbingan kita agar kita selamat dari bibit penyakit, selamat dari mara bahaya, selamat dari sihir, selamat dari apapun perkara yang membahayakan. Bahkan diberitahu bagaimana cara agar selamat ketika berjalan di atas sirat, yaitu menjaga amanah dan menjaga hubungan silaturahim, dan juga apa? Jauh dari berbagai kezaliman dan syubhat dan syahwat. Berbagai kebaikan diajarkan untuk kita menempuhnya, dan berbagai keburukan diperingatkan dan diajarkan agar kita menjauhinya. Maka siapa dari makhluk yang ada yang lebih berjasa daripada Rasulullah? Maka Rasulullah wajib lebih kita cintai daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Ini jenis pertama dari kecintaan. Yang kedua, kalaupun kita cinta dan berkasih sayang pada anak-anak kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengambil perjanjian di dalam perjanjian Aqabah itu. Kalian melindungi saya seperti melindungi anak dan istri kalian. Berarti apa? Sangat berbelas kasihan. Rasulullah beliau paling yatim di antara keumuman orang. Jelas apa? Beliau tak pernah jumpa ayah dan ditinggal mati oleh ibunya sejak kecil, dan belum balik ternyata ditinggal mati oleh datuknya. Maka dari sisi ini saja kita tahu beliau sejak kecil sudah mengalami kehidupan yang sangat berat, kehidupan anak yatim yang sangat berat. Maka jelas kita lebih layak untuk mengasihani beliau. Demikian pula seluruh anak beliau selain Fatimah itu meninggal dunia sebelum Nabi. Berarti apa? Nabi menyaksikan dan merasakan matinya anak beliau satu persatu. Ini penderitaan yang sangat banyak dan seterusnya. Maka wajar apabila kita sangat mengasihani beliau dan menyayangi beliau, dan demi menjalankan dakwah dan menyampaikan dakwah beliau rela dilempari batu, beliau rela untuk apa? Berdarah-darah sampai giginya patah, sampai apa? Sebagian potongan-potongan besi masuk ke kepala beliau. Padahal seandainya beliau diam dan beliau mau menerima rasuah dari orang Quraisy, beliau jadi orang tertinggi kekuasaannya di Quraisy dan paling banyak kekayaannya dan paling banyak istri. Tapi beliau rela meninggalkan itu semua dan tetap setia bersama kaum mukminin. Demi apa? Agar dakwah sampai ke kita, agar umat ini selamat. Maka bagaimana kita tidak berbelas kasihan kepada beliau dengan segala penderitaan hidup beliau itu, sampai diracun, sampai ini dan itu, dan seterusnya. Baik, maka yang kedua pun beliaulah yang lebih layak daripada anak-anak kita untuk kita cintai. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Baik, kita cinta pada seseorang karena kita memang berhajat pada dia, kita memerlukan dia. Apa yang kita tidak perlukan dari Rasulullah? Rasulullah seluruh jasanya tercurah kepada kita. Bahkan sampai masalah syafaat nanti di hari kiamat, kita sangat perlu syafaat beliau agar Allah segera datang. Entah berapa ribu tahun kita berdiri di padang mahsyar, naudzubillah. Bagaimana kita tidak cinta pada beliau dengan jasa sebanyak itu? Beliau yang memberikan syafaat agar Allah segera datang untuk segera membuat keputusan dan seterusnya, menegakkan mahkamah. Belum lagi syafaat agar derajat kita dinaikkan di dalam surga nanti. Belum lagi syafaat agar dosa-dosa kita diampuni, dan juga apa? Diizinkan agar kita minum di telaga Kausar. Yang jelas telaga Kausar lebih sedap daripada ABC atau lebih sedap dari minuman-minuman zaman sekarang itu. Tak ada apa-apanya. Di padang mahsyar kita sangat kehausan. Ternyata apa? Rasulullah mengizinkan, mudah-mudahan mengizinkan kita, mengizinkan ahlus sunnah untuk minum dari telaga itu. Ini adalah jasa yang sangat besar. Kita sangat berhajat kepada bantuan beliau. Maka dari sisi yang ketiga juga beliau adalah orang yang terbaik dan paling layak untuk didahulukan kecintaannya. Maka betullah sabda Nabi ini bukan sekedar doktrin memaksa-maksa, tapi kalau kita renungkan, memang segala kecintaan itu Nabilah yang wajib untuk nomor satu. Berarti dari pembahasan ini, tahulah kita bahwasanya hadis ini mengajak kita untuk berpikir. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, hadis ini mendorong kita untuk berpikir dan merenung. Kenapa? Kalau kita tidak merenung, kita mungkin masih tak terlalu paham. Kenapa sampai dipaksa-paksa seperti ini? Lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua. Apa sih jasa Nabi? Daripada anak-anak kita sendiri. Nabi bukan anak kita. Daripada orang secara umum, jumpa pun tak pernah. Nabi pernah memberi apa sama kita?
bahkan lebih kita cintai daripada diri sendiri. Kenapa sih demikian? Nah, ini mengharuskan kita untuk berpikir, mewajibkan kita untuk berpikir. Setelah kita berpikir, kita menimbang, tahulah kita memang segala jenis jasa dan manfaat apapun yang kita hayalkan ada pada orang tua, pada anak, dan pada orang di sekeliling kita, ternyata Nabi lah yang paling berjasa di situ dengan seizin Allah Ta'ala. Baik. Dan juga telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim, bahwasanya hadis ini mewajibkan kita untuk mengorbankan segalanya demi menolong Nabi. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh, banyak beliau mengikuti kalam Al-Qurtubi di dalam Fathul Bari. Yaitu apa? Di antara prakteknya, praktek lebih mencintai Nabi itu apa? Kita tolong sunnah beliau, nusratu sunnatih. Dan masuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan mencurahkan segalanya untuk menolong Nabi. Lalu Al-Qurtubi dan diikuti oleh Ibnu Hajar mengatakan, dan orang yang paling besar pelaksanaannya terhadap hadis ini adalah para sahabat, karena mereka yang paling kenal Nabi, paling tahu hak-hak beliau, maka mereka lah yang paling berjaya membuktikan cinta mereka pada Nabi. Dan alhamdulillah, contoh-contoh pengorbanan sahabat untuk Nabi Muhammad melebihi diri sendiri ini telah Anda nukilkan banyak di dalam kitab Zajru Al-Kufar wal Munafiqin. Baik. Yang membahas tentang apa? Bantahan terhadap orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Baik. Dan masih banyak, sebenarnya banyak sekali faedah-faedah yang diambil dari hadis ini, tapi untuk ringkasnya kita ambil yang paling akhir, bahwasanya di dalam hadis ini ada isyarat untuk kita masuk kepada dalalatut tanbih yang paling penting. Dalalatut tanbih maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i asy-syafi. Beliau mengatakan, kalau untuk Nabi saja seperti itu, jasa yang paling besar dari segala sisi, pengorbanan yang paling banyak dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang mengutuskan beliau, yaitu Allah Ta'ala, yang mana dialah yang menciptakan kita dari ada menjadi tidak ada. Dia yang memberi kita segala kenikmatan-kenikmatan yang ada, menjadikan kita anggota badannya normal, padahal banyak orang yang lahir dalam keadaan tidak normal, atau sepanjang hidupnya ada yang jadi cacat. Kita alhamdulillah sampai sekarang dijaga. Biasanya malah kita yang merusak badan kita sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya yang lahir dan batin, tapi jarang dari kita yang bersyukur. Banyak sekali keburukan-keburukan kita naik ke langit, tapi justru yang turun dari langit adalah nikmat-nikmat dan pengampunan serta pemaafan. Dan sedikit sekali amal soleh kita, tapi justru Allah bersyukur dengan amal yang sedikit dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700. Lalu disebutkan kebaikan-kebaikan kita di umat manusia, padahal kebaikan kita tak ada apa-apanya. Dan Allah merahasiakan keburukan kita. Betul-betul Allah Maha Baik. Dan juga Allah Ta'ala bagi orang yang tidak kenal Dia, Allah Ta'ala menampakkan tanda-tanda tentang adanya Dia di langit, di bumi, dan pada diri kita sendiri. Banyak dari kita tak paham, maka Allah mengutuskan Rasul untuk memperkenalkan Allah, dan mengirimkan kitab suci untuk memperkenalkan Allah Ta'ala, dan memberitahu bahwasanya Allah nikmatnya bukan hanya berhenti sampai yang sudah ada, tapi Dia juga membuka pintu kesempatan untuk kita meminta, dan dijanjikan untuk dikabulkan. Ternyata jarang dari kita yang minta sungguh-sungguh. Maka apa? Allah Ta'ala yang sampai turun setiap hari ke langit dunia mengatakan, barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan memenuhi doa dia. Barang siapa memohon pengampunan, aku akan ampuni dosa dia. Sampai Dia yang turun ke langit dunia. Bagaimana kita tidak cinta pada Dia? Demikian pula, walaupun orang berdosa sebanyak apapun dosanya, tetapi kalau kita bertaubat, justru Allah lebih gembira dengan taubat kita daripada gembiranya orang yang kehilangan kendaraan dan bahan perbekalan, lalu menemukan lagi setelah dia putus asa di gurun pasir. Ternyata Allah lebih sayang, lebih gembira dengan
tobatnya kita, padahal Allah tak perlu kita sebiji dzarrah pun. Terus disebutkan panjang lebar, bagus sekali oleh Ibnul Qayyim di dalam renungan tadi dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Untuk apa? Agar kita tahu kalau Rasul saja jasanya tak terbalaskan dan kita wajib untuk lebih mencintai dia daripada yang lain. Bagaimana dengan penguasa alam semesta yang dia lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kata beliau. Hadisnya sahih ma'ruf. Tayyib. Maka dari itu wajib bagi kita untuk lebih mencintai dia daripada mencintai siapapun. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.